Ya udah, ya. Ya. Ini saya rekam, nanti bisa di download lagi, kemudian mungkin Mas Hari bisa buat buat apa, link-nya di YouTube ya. Ya, ya sudah recording ya. Ya, jadi nanti kita membuat yang ini apa, ini buku ini dulu sudah pernah diberikan ya? Sudah pernah diberikan belum ya? Sudah kelihatannya ya. Ya, sudah ya. Jadi nanti kita langsung gambar yang apa, yang agak sedikit apa, kompleks lah ya. Tidak terlalu singkat nanti. Bentar, saya lupa di halaman berapa malam. Ya, yang ini ya. Kita membuat benda kerja yang ini ya. Ini belum ya? Minggu kemarin belum kan? Belum ya? Belum, Pak. Ya. Jadi ini gambarnya nanti yang kita buat ya. Nanti jadinya benda kerjanya seperti ini ya. Sehingga nanti di sini ada kontur ya, kontur ya. Tetapi nanti ini kita akali dibuat semacam pocket saja ya. Supaya cepat nanti saya beritahukan apa perbedaannya. Kemudian ini ada pocket lagi ya, ada pocket lagi dan ada pocket lagi, kemudian ini ada 4 buah lubang ya. Ukurannya seperti ini ya. Lubangnya nanti lubang tembus. Bahannya 100 kali 100, tebalnya 25 ya. Tuh. Ya. Jadi nanti kita buat gambarnya dulu yang ini ya. Kita buat dulu gambarnya, kemudian nanti kita proses untuk apanya, camelingnya ya. Nanti mungkin ada beberapa teman yang tidak saya buka gambarnya langsung ya. Nanti proses gambarnya juga saya jelaskan karena ada yang, Pak, saya gambarnya yang seperti ini belum bisa katakanlah ya. Sebenarnya gambarnya saya sudah punya, tetapi nanti kayak saya gambar ini kan cepat gitu ya. Kemudian dari gambar ini nanti kita milih dulu apa? Nanti kita memerlukan berapa macam tool misalnya ya, berapa macam apa itu alat potong ya. Kalau bisa alat potong itu jumlahnya seminimal mungkin ya, tidak terlalu banyak ya. Oke. Kalau yang facing mungkin kita pakai diameter 80, oke ya, facing ya. Facing diameter 80 sehingga nanti saya catat dulu yang untuk toolnya nanti tool 1 ya. Tool 1 diameter 80 untuk membuat menghaluskan permukaan. Tool 1 nanti diameter 80 untuk facing seperti yang kemarin ya. Kemudian tool 2 ya, untuk membuat ini ya, untuk membuat kontur ini dan untuk membuat ini R-nya 8 ya. Dan untuk membuat ini kita bisa menggunakan tool 1 saja ya. Berapa ini? Diameter 12 bisa enggak diameter 12? Diameter 12 itu R-nya 6 ya. Ini R-nya 8 ya ini ya. Diameter 12 bisa enggak ini? Masuk enggak? Ini masuk? Masuk ya. Ini diameter 12 masuk, ini diameter 12 masuk, ini diameter 12 juga bisa. Sehingga nanti tool yang kedua katakanlah kita pakai diameter yang 12 N mil ya. N mil yang 2 sisi potong ya. Kemudian yang ketiga membuat lubang ini ya, diameter 5 ya. Buat lubang ya kita pakai twist drill ya, pakai twist drill apa diameter 5 gitu ya. Jadi toolnya nanti 3 yang untuk facing, kemudian untuk membuat ini ya, kemudian untuk membuat kantong yang kuning ini, kantong yang biru ya kan ya, kemudian yang merah lubang bor ini kita pakai mata bor ya. Sehingga nanti kita pas proses gambarnya sudah bisa menduga nanti apa yang kita pakai gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nih tentang toolnya. Toolnya 3 saja ya. Jadi kalau kita ke proses
mesin CNC milling usahakan toolnya seminimal mungkin, tetapi bisa menjangkau semua. Ya, jangan sampai nanti saya pakai tool 5, tool 6, tool 7, nanti kerepotan pada untuk kita setting di mesin itu nanti berkurang ya, karena setting tool itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Kalau toolnya sedikit berarti kan lebih cepat ya. Tuh. Kemudian kita ke gambar sekarang, menggambarnya ya. Menggambarnya, saya buka Mastercam dulu. Nanti ada beberapa trik ya. Ini video saya tutup ya biar tidak lemot ini karena berat ini. Bentar. Ya. Bentar, ya, oke. Kita minimize dulu. Ya, kita gambarnya tadi, mungkin Anda sudah bisa buka juga. Kita membuat garis yang bahan ya, bahan panjangnya 100, lebarnya 100 ya. Jadi nanti di sini kita membuat kotak dari 0,0 dan 100,100 ya, enter ya. Ini bahannya ya. Kemudian kita membuat ini bentuk gambar yang kita buat ini. Kita identifikasi titik-titiknya dulu ya. Kok kesini lagi? Tadi bukanya pakai apa ya? Jadi ya. Itu kita mulai sebentar, ini masalah pencet. Kita mulai dari pojok kiri itu, sebentar. Gambarnya hilang tadi. Ya. Jadi kita mulai gambar nanti ini, kalau kita menggambar bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini, kita anggap saja ini bentuknya masih kotak-kotak. Ya. Jadi nanti kita gambar dari sini, ya kan? Dari ini berapa koordinat yang sini? 6,30, ya kan? Ya. Kemudian ke sini, ini dianggap aja belum ada radiusnya. Ini koordinat berapa yang sini? Ini adalah berapa? Yang di sini? Berapa koma berapa ini? 65,30. Di sini kok yang kursor ini loh. Kursornya, Pak. 35. 35,30 ya. Iya. 35,30. Kemudian ini yang di sini 35, berapa ini? 6 ya. 35,6 di kotak ini. Kemudian ke sini ya. Ke sini berarti 94,6. Kemudian ke atas ini adalah berapa? Atas di sini pojoknya itu berarti 94,94. Kita catat dulu di kertas biar cepat nanti. Yang di sini koordinat berapa ini tadi? 35,94. Ya. Kemudian yang di sini 35,70. 35,70. Dan ke sini ini adalah 6,70. Kemudian kembali ke sini lagi, berapa tadi ini? 6,30 ya. Jadi itu gambarnya yang kotak abu-abu ini kita gambar dulu di office di mana? Mastercam ya. Itu tadi koordinatnya gitu ya. Jadi kita membuat garis ya. Garisnya nanti continue. Mulainya tadi 6,30. Kemudian 35,30.
kemudian 35,6. Ya, kemudian di sini 94,6. Ini sudah saya catat biar cepat nanti. 94,94. Kemudian ke sini 35,94. Kemudian ke sini 35,70. Dan ke sana 6,70. Kemudian nyambung ke sini. Ya. Ya, kita skip ya. Ya, udah. Ini gambar mentahnya. Kemudian kita tulis radiusnya ya. Jadi di sini nanti kita edit, kita tambah radius ya. Yang di sini radiusnya 10, yang ini 10. Ini 15. Sehingga nanti kita klik di sini, kita isi 10. Yang ini 10. 10. Ya. Kemudian yang ini juga 10. Ini juga 10. Ya. Kemudian yang pojok sana 15. Sehingga kita escape dulu. Kita buat lagi yang R-nya 15. Ya. Ya. Kemudian sekarang yang ini, yang apa? Yang ini bentuk jumpernya ya. Jumpernya itu nanti di sini jaraknya 10 dan 5 ya. Jadi ini 5, ini 10. Sehingga kita nanti buat jumper yang 2 distance. Kalau kemarin kita nyoba yang 1 distance, ini yang 2 distance. Sehingga ini kita jumper ya. Kita pilih yang ini apa? 2 distance. Ya, 2 distance. Ya. Jadi 2 distance-nya nanti berapa? 2 distance-nya nanti 5 dan 10 ya, di sini 5, di sini 10 ya, sehingga nanti yang kita klik adalah ya ini 5, ini 10 ya. Sehingga nanti kalau ini klik ini ke sana ya. Ini 5, ini 10 ya, sehingga gambar ini sudah kita peroleh gambar yang apa? Gambar yang ini ya. Kok buka lagi ya filenya ya? Bentar. Tadi saya tutup toh. Biasanya tidak itu ya. Oke. Ya, gambar yang itu tadi ya. Oh, tadi bukannya pakai ini makanya ya. Ini sudah jadi kotak yang ini, kemudian ini sudah jadi. Kemudian berikutnya kita membuat kotak yang ini. Kotak yang ini. Ini biru atau hijau nih ya. Nih. Dengan membuat kotak ukurannya adalah 40 kali 70 ya. 40 70. Kemudian ukuran yang diketahui adalah tengah-tengahnya kotak itu. Ya. Sehingga tengah-tengahnya senternya kotak adalah 65,50 ya. Senternya ini adalah 65,50. Sehingga kita membuat kotak bukan dari pojok kiri atas ke pojok kanan atas. Membuat kotak tapi pusatnya di tengah gitu ya. Dengan ukuran 40 kali 70, sehingga nanti menunya di sini adalah ya, kita membuat kotak ya, kotak. Kemudian di sini ya, kemudian di sini ada pilihan ini. Sebentar, ketutupan menunya zoom ya. Ini ada pilihan. Menunya zoom menutupi saya. Ada pilihan ini, kotaknya ini pusatnya di tengah ya. Sehingga kita klik di sini, nanti dia tanya ya, push point-nya mana. Tadi push point-nya adalah 65,50. Enter ya. Kemudian ketika saya klik ini tadi, dia base-nya di tengah ya. Kemudian kita isi data, ini lebarnya berapa? 40. Tingginya berapa? 70. Enter. Maka sudah jadi kotak yang ini
dengan pusatnya di tadi di berapa 6550. Sehingga yang kedua tadi ya, yang kedua kita buat sekalian saja ya, yang ini tadi ya. Ini kotaknya ini 30 kali 30 ya kan? 30 kali 30. Pusatnya sama di 65,50 tapi 30,30 sehingga itu kita bisa buat seperti ini. Seperti tadi ya. Kita membuat kotak lagi ya, kotak ini sudah besar di tengah sama ya, ke 65,50 ya. Kemudian ini ukurannya adalah 30, kemudian ini 30 ya. Oke, udah jadi ya. Ya, kemudian kita radius ya, pojoknya yang lingkaran biru tadi R-nya 12 ya. Yang ini R-nya 12 sehingga kita buat ini sekarang filletnya 12. Ini 12. Ya. Kemudian yang kecil ini R-nya 8. 8 tapi nanti diputar ya. R-nya 8 nih. R-nya 8. Ya, 8. Tetapi gambar yang ini kotaknya posisinya bukan ini ya. Tadi gambar itu posisinya di mana tadi? Di putar ya. Nih ya. Jadi kalau kotaknya itu tadi seperti ini, kemudian menjadi posisi seperti ini, itu ya. Itu diputar berapa derajat ini? Berapa derajat mutarnya? Dari mendatar, kemudian miring ke sini ini diputar berapa derajat? Kita rotate berapa ini? 90, Pak. 90 jadinya sama. 45. 45. Kalau 9 jadinya sama nanti ya. Ya toh? 45 ya. Berarti nanti ini kita putar 45 dengan menu rotate ya, dengan menu rotate ya. Jadi X-form kemudian rotate ya. Yang di rotate mana? Yang di rotate ini kita ini yang di rotate ya. Ya, yang di rotate ini ya. Oh, ini yang ini gak ikut ya, bentar. Keliru nanti kan. X-form rotate. Yang di rotate adalah ini. Pak, tadi kotaknya saja yang di rotate, baru kemudian di fillet boleh gitu ya. Enter, kita rotate nanti 45 derajat. 45, kemudian pilihan yang atasnya bukan copy tapi move ya. Ya. Kalau copy nanti ke mana? Kalau copy itu nanti apa itu? Double, yang satu ada, yang hasilnya ada. Kemudian ini pertanyaannya sekarang, move-nya terhadap titik apa ya? Terhadap titik senternya atau terhadap titik 0. Kalau terhadap senternya ya, senternya di mana? Ya di sini tadi toh. Senternya di 65,50 tadi ya. Ya, sehingga nanti jadinya seperti ini, oke. Ya. Ya. Kemudian lupa ini gambarnya kok warnanya berubah. Kalau ingin gambarnya tidak berubah, kita kembali screen sini nanti clear color. Nah, ini kembali ke hijau ya. Udah, gambarnya sudah kita buat ini. Yang kurang apa nih? Kurang apa? 4 itu ya. 4 lingkaran ya. 4 lingkaran untuk mata bor itu. Dia koordinatnya di 6,6 ya. 6,6 di sini juga 6,6 dari pojok, sehingga kalau ini kita tinggal membuat aja lingkaran, ya lingkaran, ya. Radiusnya atau diameternya 5, enter, kemudian posisinya di 6,6, enter, kemudian di sini apa? 94,6, enter. Dan di ini R-nya 5 ya, diameternya 5 ya. Ya. Kemudian di sini lagi buat di 94,94, enter. Nanti kita isi diameternya lagi 5. Dan yang terakhir di
6,94. Diameternya 5. Ya, tuh. Ya, sehingga nanti ini membuat apa? Membuat gambarnya sudah selesai ini kita ya. Buat gambarnya ada yang kurang nggak ini? Coba kita lihat. Kita lihat ya. Ini sudah ya, sudah ya. Ya, ketika buat gambarnya kita sudah ya, ukurannya nggak usah, ukurannya nanti bisa latihan sendiri gitu ya. Nanti kita ke arahnya ke camnya ya. Yang penting ukuran benda kerja tidak dikira-kira tetapi sesuai dengan ukuran yang di sini ya. Nanti kalau dikira-kira berarti program CNC-nya nanti salah juga ya. Itu ada pertanyaan silahkan sampai gambar ini. Sampai menggambar nggak ada pertanyaan? Saya simpan dulu ya, Pak. Ya. Kalau yang lubang bor tadi di mirror atau di duplikat ke koordinat yang lain bagaimana, Pak? Bisa, boleh ya. Diputar juga boleh ya, diputar bisa nggak ya? Terhadap tengah, boleh ya kan? Boleh, sama saja ya. Ya, boleh Mas ya. Jadi saya buat satu, kemudian nanti diduplikat ke sini boleh ya. Tapi kalau jumlahnya cuma 4 ya boleh. Atau dulu dengan apa? Dengan ini ya, offset atau dengan rectangular array juga bisa gitu ya. Nanti kita buat satu, kemudian nanti jaraknya 94, ke kanan 2, ke atas 2 gitu ya. Boleh ya Mas Yusuf ya. Oke. Sudah? Oke ya ini ya. Kemudian ini kita save, tadi saya save ya. Saya save supaya apa? Supaya nanti kalau komputernya hang itu tidak hilang gitu ya. Kita save ya, kita save. Tadi saya kasih nama latihan 3 Desember ya, sehingga nanti saya ingat ketika mau mencari gambarnya lagi ya. Oke, kita lanjutkan proses camnya ya. Proses camnya nanti kita ke mesin dulu ya. Mesinnya mailing. Kita perlu yang default ya. Oke, dari sini kita lanjutannya apa kemarin? Ini apa? Bahan. Nah, kita ngisi bahan panjangnya 100, lebarnya 100, kemudian tingginya tadi bahannya 25 ya, 25 ya. Titik nolnya di kiri pojok kiri atas. Oke ya, sehingga kalau kita lihat dari isometris ini bahannya sudah kelihatan sini ya. Ini bahannya yang merah, kemudian yang gambar konturnya di sini kita sudah punya ya. Oke, ini kemudian kita melanjutkan ke proses facing seperti yang kemarin ya. Toolpath kita facing. Oke, yang di facing adalah ini ya. Ya, kuning 4 ini. Oke. Kemarin pakai tool diameter 80 ya. Kita pilih facing yang face mill diameter ini 75 tanya nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian kita pilih di sini apa? F-nya. F kira-kira 200 mungkin juga bisa ya, tapi spindle-nya yang kurang nih ya. Masa cuma 500 rpm katanya ya. Spindle-nya kita naikkan jadi 1000 katanya ya. Kemudian cut parameter ini kemarin kita pilih apa nih? Ini pilih zigzag ya, zigzag ya. Kemudian ini tidak usah kita sisakan 0 ya. Kemudian Mas Hari kemarin ini overlapnya berapa Mas Hari? Supaya jalan 20, Pak. Ya, 20 itu maksudnya overlap ke atas ya. Atas 20 sehingga nanti jalannya cuma 2 kali saja. Ya, 20 itu ini ya overlap across-nya ya, along-nya 110% itu maksudnya ke sini along-nya ya. Oke. Ini kemudian depth of cut-nya enggak usah diatur karena sekali potong. Linking parameternya yang kita ini absolut semua, absolut ya. Ini tetap di 0 saja nggak apa-apa ya. Supaya ini jalannya tidak terlalu jauh, ini saya buat 10 dan 5 ya. Maksudnya apa? Nanti pertama kali tool itu dari tukar tour menuju ke benda kerja diameter tinggian 10 ya. Kemudian turun ke 5,
baru ke feedingnya ya, sehingga tidak terlalu berbahaya gitu ya. Kemudian yang lainnya udah ya, bulan mungkin di oke nggak apa-apa ini ya, bulan di oke nggak apa-apa ya. Kemudian yang lainnya udah ya, udah oke ya. Nah ini langkahnya ya. Langkahnya ya, pokoknya jauh sekali ya, nanti kita koreksi lagi. Ini phishing ya, jadi phishing nanti kalau kita simulasikan ya, ini melalui backplot ya, ini langkahnya adalah seperti ini. Bentar. Ya, phishing ya. Oh ini agak jauh karena diameternya panjang ya, diameternya besar ya. Ya, ya. Ini bisa di set nggak terlalu jauh sebenarnya bisa, tapi nggak apa-apa ini supaya aman ya. Oh ya, ya phishing ya ini. Kemudian sesudah phishing lah ini ya, kita pilih katakanlah toolpad-nya apa? Kalau membuat ini pakai toolpad apa mas? Yang ini? Yang luar ini pakai apa? Kontur? Atau pakai apa? Yang ini? Halo? Pakai apa? Kontur, Pak. Kontur ya. Coba kita kontur. Tadi tool kita yang kedua diameter 12 ya. Kita coba pakai kontur. Toolpad, kontur ya. Kontur. Konturnya yang mana? Yang ini. Oke ya. Berarti kalau ini nanti arahnya ke sana, itu berarti nanti kompensasinya kiri ya. Jadi ini arah ke sana, kok kiri kanan ya. Ke sana berarti toolnya sebelah kanan ya. Berarti kompensasi kanan. Kalau nanti arah panahnya ke sana, itu berarti kompensasinya kiri. Ya. Membaliknya pakai ini ya. Ya, kita pakai kompensasi yang kanan katakanlah ya. Jadi ingat-ingat nanti. Ya, tool kita pilih tool katakanlah tool 12 ya. Tool 12 ya. Ya, flat and mill ya. Flat and mill 12. Oke. Ya. Kemudian kita pilih F-nya ya. F-nya ini diturunkan aja lah 200 misalnya ya. Ya, RPM-nya mungkin yang kurang ini. 800 misalnya. Ya. Kemudian cut parameter ya. Cut parameter tadi ini kompensasinya arahnya kanan ya. Kanan ya. Kalau kiri nanti yang sebelah dalamnya ya. Depth of cut. Kalau kita lihat di gambar kedalamannya itu 5 ya. 5 itu tidak mungkin sekali potong ya. Ini misalnya dipotong 2 mili 2 mili ya. Finishingnya 1 kali saja ya. Finish stepnya 1 tip tool down. Tip tool down itu maksudnya nanti yang 2 mili 2 mili 2 mili ya. Ya. Tapi kalau 5 kan 221 nanti ya. Kemudian lead in lead out itu kita perlukan ketika dia toolnya mau masuk dan mau keluar ya. Kemudian breakthrough-nya nggak usah, multipass-nya nanti kita cek mesti ada ya kan. Kita lihat nanti gambarnya dulu ya. Ini sama. Depth of cut-nya min 5. Ya. Kemudian ini kita 10. Ini kita buat 5 ya. Yang lainnya paling ya bulan ya. Bulan oke. Kita oke sekarang. Ya. Nah, ini kalau mutar sekali kelihatannya nggak mungkin jadi ya. Ini kan ada sisa nanti ya. Tapi ini kan sudah betul, cuma nanti parameternya yang kita lihat gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di apa backplotnya ya. Backplotnya nanti terlihat bahwa ya langkahnya ini. Kalau langkahnya ini sudah jelas, pojoknya ini kan sisa ya, pojoknya sisa ya. Ini langkah kedua, main 4 ya. Kemudian langkah ketiga, main 5. Ya, berarti 3 kali pemakanan ya. Tetapi kita lihat di sini ini nggak mungkin karena apa? Harus ada multipassnya ke sini ya. Jadi kalau 1 kali putaran tidak jadi ada sisanya, kita setting nanti parameter multipass ya. Bentar, kita cek dulu ya.
Ini kalau ini kita suruh seperti ini, ya ini maksud saya. Ya, ada sisa di pinggir ini, ya. Nah, supaya tidak sisa di pinggir, kita yang mutar kontur ini kita ulangi misalnya 2 atau 3 kali, tapi dikasih jarak keluar, ya. Sehingga itu namanya adalah multipass. Nah, ini multipass. Berapa kali? Katakanlah multipassnya 3 kali. Maksudnya apa? Tadi cuma mutar sekali, sekarang kita suruh mutar dari luar, masuk, kemudian masuk lagi 3 kali. Dengan spasi berapa? Tadi kan tool kita diameter 12 ya, spasinya 10 aja berani. Ya. Kemudian finishingnya mungkin kita cek sekali. Ya. Ya. Mesin finish pass at, ya finishnya pada final depth saja, sehingga nanti tidak all depth, nanti kelamaan. Ya, kita cek sekarang. Kalau multipass itu seperti apa? Nah, ini maksudnya. Ya kan? Yang mutar tadi kita offset 8 mili, ya kan? Supaya nanti ini habis. Sehingga nanti kalau kita simulasikan ya, seperti ini ya, langkah facing dan bentuknya tadi, konturnya ya. Ya. Facing, ini kontur. Ya. Oke. Ya, ini kalau kita lihat mungkin ya, kalau Anda lihat nanti di sini banyak pemotongan tidak berguna. Ini ngosong ini ya, kosong ini. Kosong, nggak motong apa-apa ya. Cuma kena pojok, seret-seret, kosong lagi. Ya kan? Nah, ini kalau dilihat dari segi waktu nanti, kalau kita dari segi waktu, kita lihat di sini, ya, itu banyak membuang waktu kira-kira ya. Ya. Karena apa? Ini kan kosong. Ya. Coba kita lihat di sini gerakannya ya. Ini apa ya? Speednya ya. Ya, kita pelankan nanti dengan kelihatan. Ya. Ini facing. Ya, kalau facing dikurangi waktunya ya memang sulit mungkin ya. Ya, facing. Kemudian nanti untuk membuat ini apa bentuk konturnya ya. Nah, kita lihat ini ketika makan di sini ini kosong, nggak kena apa-apa nih ya. Kosong ini. Tidak kena benda kerja. Padahal satu putaran itu lama ini. Satu putaran lama ini. Nah, ini kena baru. Ya. Kemudian di situ lagi. Ya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini waktu yang dibutuhkan info ya. Ya. 26 menit untuk itu totalnya itu ya. Dengan F tadi. Nah, nanti kalau kita kerjakan di mesin, yang menunggu di mesin ini, loh kok ini ada pemotongan kosong di sini itu jadi masalah, gitu ya. Oke, kita off ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini nanti seperti ini ya. Ini kosong ya. Bisa dibayangkan ya kalau ini nggak makan apa-apa ya. Bisa dilihat ya. Atau ini 2 kali saja, kalau 2 kali kelihatannya ya nanti masih ada sisa ya, misalnya seperti itu ya. Ini versi 1 ya. Kemudian versi yang lebih ringkas itu tidak kita pakai ini, tidak kita pakai apa? Tidak pakai apa tadi? Kontur, tapi kita pakai pocket ya. Kita pakai pocket ya. Ini saya buang dulu ya. Ini contoh saja, ini saya buang dulu ya kan. Del. Yes ya. Oke. Kita pakai pocket ya. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah itu ini itu adalah pocket dengan batas yang kita buat batas semu ya. Kita buat batas di sini. Nanti pocket, tapi ini ditinggal ya, nggak usah ya. Sehingga nanti tool itu banyak makan ya. Tool itu banyak mengenai benda kerja ya. Contohnya seperti ini, tool kita buat pocket ya. Tetapi sebelum pocketnya nanti kita ada batas luar pocket, batas dalam. Kalau ini 12 nggak masuk, ya kan? Sehingga kita perlu ini 6. Kalau ini saya keluarkan 6 lagi, itu nanti pas ya. Sehingga saya keluarkan 7 keluar ya. Sehingga nanti saya membuat kotak ya dari min 7, min 7 ya.
kemudian sebentar, ini tadi saya nge-admit ya, enter ya. Tuh, bentar ya. Saya membuat kotak, tidak dari sini lagi ya. Dari main 7, main 7, kemudian ke sana 107,107 ya. Ini bukan gambar aslinya benda kerja, tapi nanti kita buat batas luarnya tool ya. Nah, nanti caranya bagaimana? Kita buat pocket kotak ini, tapi yang dalam ini nggak usah dimakan gitu ya. Jadi nanti yang kita klik dua chain ya, toolpath, pocket ya. Yang di pocket mana? Ini dan ini ya. Sehingga nanti yang dipangkat ini ya, yang dimakan ini ya, yang di face, yang di apa? Dipotong ya. Sehingga nanti toolnya kita tetap pakai tool 12 ya. Kemudian tool 12 ya. Ini artinya saya naikkan. Ya mungkin ya, oke. Dan cut parameter ya. Ini nggak usah disisakan 0. Jadi ini buatnya buat pocket ya. Kemudian roughing bentuknya apa nanti seperti apa ya, seperti ini aja nggak apa-apa ya kan. Kemudian entry motionnya itu helix ya. Kemudian finishingnya itu sekali saja. Lead in lead outnya mungkin nggak usah, nggak apa-apa ya kan. Kemudian depth of cut-nya kita buat depth-nya tadi 2 ya, finishingnya sekali. Kemudian lagging parameternya sama dengan yang tadi. Ini main 5 ya, titik. Ini 10, ini 5. Oke, saya oke. Nah, maka gerakan toolnya seperti ini ya. Gerakan toolnya seperti ini. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan proses penyayatannya nanti ya. Ini kalau saya lihat ya, itu yang dikerjakan nanti. Kita lihat sekarang ya, ini facingnya. Kemudian ini nanti membuat pocketnya. Nah, yang dikerjakan cuma itu. Ini kena benda kerja ya. Kemudian ke sana dia menghilangkan bagian situ, pojoknya juga. Ya, kemudian nanti pindah ke yang berikutnya sana. Nah, ini pojoknya juga. Sehingga seolah-olah tidak ada apa itu gerakan yang terbuang di luar benda kerja ya. Ya, ini kemudian yang pojok sini ini ada yang bagian yang dibuang ya. Kemudian dia finishing, membuang bagian luar. Ya, kemudian dia memutari kontur yang finishingnya. Tadi main 2, sekarang main 5 dan sebagainya. Nanti kalau saya pakai simulasi yang ini aja ya, yang cepat nanti kelihatan ya. Ya, ini jadi gerakannya ini ya, bisa kita lihat tidak ada apa gerakan yang terbuang di luar benda kerja ya.
Ya, ini sudah selesai ya. Sehingga nanti ini waktunya lebih sedikit, ini cuma 19 menit ya. Tadi 27 atau 28 menit ya, lebih sedikit dan proses penyairannya lebih cepat karena semua mengenai di bagian kerja. Ya. Ada pertanyaan dulu silahkan. Ada pertanyaan? Jadi tadi pocket ya, supaya toolnya tidak lari ke sana kemari saya batasi. Tapi ini bukan gambar benda kerja ya. Saya batasi buatlah pocket yang batas luarnya ini, batas dalamnya kontur yang ini, sehingga dia makan yang ini. Yang apa yang dikerjakan yang bagian di antara kontur yang ini, yang bentuk kontur ini dan kotak yang luar. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu yang garis itu garis maya ya, Pak? Garis Ya. maya terus Ya, garis. terus Ya, tadi kita buat acuan garis. Ya. Gimana Mas? Garisnya. acuannya tadi itu dari garis maya tersebut dan kontur dari gambar tersebut ya, Pak. Jadi Ya. mengurangi yang diperlukan tapi dengan efisiensi ya, Pak. Ya, ya betul Mas. Kalau tadi kita kontur melingkar, kita lihat ya yang di luar tuh wah ini nggak kena apa-apa nih ya. Kalau kita pernah ke mesin ini gimana tuh yang buat program, oh ini nggak kena apa-apa, ini kena pojok aja seret-seret ya. Nah itu berarti nanti garis yang luar ini bukan milik benda kerja ya, tetapi kita batasi untuk tadi membuat pocket yang seolah-olah ini pocket ya, supaya mengefisienkan proses penyayatan benda kerja. Betul Mas Wisnu ya? Gitu ya. Ya. Ya, ini Semisal apalagi Pak, kalau garis mayanya tadi itu dipaskan dengan ukuran benda kerja, apakah nanti akan berubah Pak? Contohnya tuh garis maya sama ukurannya sama ukuran benda kerja sama. Terus dengan tidak aturan konturnya itu di gambar tengah tersebut, nanti akankah berpengaruh Pak? maksudnya dengan kotak ini? Ya. Ya. Toolnya nggak masuk Mas. Toolnya nggak masuk. Ini misalnya Pak, antara ini dengan ini berapa tadi? 6 mili ya? 6 mili ya? Ya kan? Iya. Ya, 6 mili kita pakai tool 12, masuk nggak nanti? Nggak masuk ya. Maka kalau itu dikasih di sini, berarti nanti ini nggak dimakan, ini enggak, ini tidak, ini tidak. Yang kurang dari diameternya tool, dia nggak mau jalan di situ. Jadi seolah-olah buntu gitu ya. Ya. Ya, coba kita coba ya, sebentar. Ini saya save dulu ya. Saya save, kemudian saya save as ya, save as. Nanti kedua maksudnya ya. Kedua, save ya. Dah. Ini saya hilangi Mas ya. Ini kan yang kedua toh. Ya, saya hilang ini ya. Nah, kita coba ya Mas Wisnu tadi ya. Oke. Ya. Oke. Tidak ada ininya ya Mas ya. Ininya nggak dipakai, tapi kita pakai yang ini ya. Yang beneran ya. Iya Pak. Ya. Coba kita cek sebagaimana responnya ya. Pocket ya kan. Ini ya kan. Terhadap ini kan ya. Ya Mas. Oke. Iya Pak. Ya. Oke. Kemudian toolnya tetap 12 ya. Oke. Toolnya tetap 12 ya. Ya. Kemudian cut parameternya oke sama. Ini kita nolkan ya. 0, 0. Travelingnya nanti seperti ini sama. Kemudian entry motionnya kita helix. Finishingnya oke. Lead in lead out-nya nggak usah. Ya. Depth of cut-nya tadi berapa? 2 ya. Oke. Kemudian nanti linking parameternya sama dengan yang tadi. Ini 10. Ini 5 ya. Ini min 5. Ya. Sudah ya, kita oke ya. Ya, ini yang dikerjakan. Yang dikerjakan cuma ini dan ini, Mas. Dia ngitung tool saya 12 itu cukup makan yang mana? Ternyata cuma ini dan ini. Sehingga kalau kita simulasikan nanti, ya, kita simulasikan di sini. Sini ya. Ya.
Dah, dia ngerjakan ini saja. Tahu maksudnya nggak Mas Wisnu? Tahu nggak? Tahu maksudnya nggak ini? Dia Karena ngerjakan. ukuran M-nya nggak masuk, Pak. Jadi Ya, yang cuma saya kerjakan cuma ya, karena ini jaraknya cuma 6, M-nya 12, dia mau ke sini nggak boleh. Karena apa ini 6. Kecuali kalau toolnya ini kita ganti 5 mili. Masuk mesti ya. Nah, misalnya kalau tool 5 masuk ya. Tool 5 masuk ya. Misalnya toolnya yang kita ganti katakanlah ya. Kita ganti diameternya 5 toolnya ya. Atau 6 ya. Coba 6 saja. 6 nanti masuk enggak ya. Biasanya saya ngakalinya gitu. 6 masuk enggak? Kita cek. Masuk enggak ini? Masuk enggak ini ya? Kita cek ya. Kita cek. 6 pun kelihatannya mungkin tidak sempurna ya. Mungkin loh ya. Nah, ini 6 ya. Jadi enggak ini? Enggak ya? Enggak jadi tuh, Mas. Kenapa enggak ya, jadi? Pak. Kenapa enggak jadi? Karena toolnya 6, jaraknya 6. Menurut komputer 6 kurang 6 itu 0. Kalau 6 kurang 6 itu 0, saya nggak boleh masuk ke situ. Ya. Diakali lagi bisa nggak? Ngakalinya bagaimana kira-kira? Ini ngakali yang lebih tricky lagi bisa nggak? Ngakali yang lebih tricky lagi bisa, Mas. Ini 6, itu? Ya, 6. Kemudian tool kita 6 kan nggak masuk. Bagaimana kalau toolnya itu saya akali menjadi 5,95? Itu? Masuk nggak nanti kira-kira? Masuk nggak? 5,95 dengan 6 Masuk, masuk. Pak. Nah, ini berarti cuma akal-akalan ya. Cuma akal-akalan. Menurut komputer 6 kurang 5,95 itu masuk gitu aja ya. Ini cuma akalan ya. Ya oke. Tik ya. Kemudian kita lihat sekarang masuk ya. Masuk ya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini nanti, nah, karena komputer itu tahunya itu 0 dan tidak 0, sehingga nanti kita bohongi saja, tool 6 itu adalah 5,95, paling ya kita cuma punya kesalahan kan 2,5 mikron kiri kanan itu Mas ya, gitu ya. Ya, ada apa lagi yang jadi masalah di sini Mas? Yang jadi masalah apa lagi? Pojoknya itu nggak hilang, gitu, gitu Mas. Iya, Pak. Pojoknya nggak hilang karena batasnya di sini kok, dia nggak mungkin ngilangin itu ya. Nah, makanya tadi saya buat ini keluar sana, saya buat garis bantu ya, istilahnya ya, supaya apa? Pojoknya hilang juga. Ya, sehingga kalau ini pakai garis asli, walaupun toolnya kita ganti 2, 3 itu ya masuk, sisanya pojoknya tetap ada. Karena apa? Ya karena itu tadi ya, karena yang namanya pocket kan pojoknya lengkung, gitu Mas. Pojoknya lengkung ya, sehingga nanti ini kurang apa? Kurang sempurna karena apa? Tadi sisanya tetap ada pojoknya. Ya, di pojoknya ada sisanya ya. Oke. Sudah paham ya Mas Wisnu ya? Sudah ya? Ya, Iya, Pak. sehingga garis bantu ini kita perlukan supaya apa? Supaya nanti ketika kita membuat itu halus di sini juga habis. R-nya biar di luar kan nggak ada sebenarnya, gitu ya. Ngurusi teng liya. Lah itu ya. Iki moko mampir mawon. Kung ini. Ini teng liya nggih, baik. Lewat. Saya sih dia Cilacap tapi Bapak Cilacap Pekalongan. Cilacap kota kita sebenarnya syuting. Sering kok. Boten mung pisang lho. Soalnya di Bilir. Dari enggak STG riyen. Jadi ada masalah.
Sebagai pemilik. Ya. Ini sedang jagung ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Udah ya. Itu tadi langkah yang pertama apa? Phishing, kemudian membuat apa? Membuat apa itu? Konturnya ini, tapi kita akali pakai apa itu tadi? Pocket ya, pocket tapi yang di dalam ditinggal ya. Ini yang kembali yang ke awal tadi ya, kembali ke awal tadi seperti ini. Ya. Ini yang tetap ada garisnya pinggir ya Mas ya. Ya. Sehingga apa? Lah pocketnya karena sisanya di pojok sana, berarti nanti habis ini. Ya. Dihabiskan sampai pojok, nanti ada gerakan finishing di pojok-pojok itu sehingga habis. Ya. Oke, ini pocket yang pertama ya kan, itu dalamnya tadi 5 ya. Kemudian pocket yang ini dalamnya 5, ini dalamnya 10 kalau nggak salah. Coba saya lihat gambarnya tadi ya. Yang ini tadi pocket yang berikutnya adalah gambarnya dalamnya 5 dan 10. Nggak salah ya. Kita cek gambarnya dulu. Ya. Ya, pocket yang hijau 5, ini 10. Nanti min 5, ini min 10 berarti ya. Ya, pocketnya. Kemudian lubang bornya tembus ya. Lubang bornya tembus. Oke. Kita sekarang buat pocketnya. Pocket yang ini kita pakai 12 mili nggak apa-apa. Ya. Toolpath dan pocket. Nah, pocket yang kita kerjakan yang ini dulu. Ya. Oke. Ya. Kemudian ini toolnya tetap yang 12 ya kan. Cut parameternya masih sama dengan yang tadi. Nanti bentuknya seperti ini juga boleh ya, paralel spiral atau pakai apalah ya, atau melingkar sama itu ya. Kemudian nanti entry motionnya itu pakai helix. Helix itu masuknya biar apa? Tidak membuat toolnya itu tumpul ya. Jadi helix itu nanti masuknya berputar. Kemudian linking parameternya kita kasih lagi min 5. Ya, ininya sama yang lain. Kemudian oke. Ya, udah. Ini yang apa? Yang pocket yang ini ya, yang 40 kali 70. Dan pocket yang dalam kita buat pocket lagi. Tapi nanti ini agak berbeda ya. Pocketnya agak berbeda ya. Kedalamannya ya kan. Terutama yang ini toolnya sama, foldernya sama, cut parameternya sama, roughingnya mungkin sama, entry motionnya nggak ada sama ya, elik ya, finishingnya sama, depth of cut-nya yang kita bedakan. Nah, kenapa dibedakan ya? Kalau tadi 2, finishingnya 1, berarti dia makan 2, 2, 1. Padahal gambar yang ini tadi ya, gambar yang tadi pocketnya itu sudah ini sudah kosong yang 5 ini. Ini yang 5 sudah kosong. Sehingga ini adalah min 5 sampai min 10 ya. Sehingga depth of cut-nya jangan 2. Kalau 2 makan kosong baru kena. Ya, sehingga depth of cut-nya ya kita akali berapa? 7,5 misalnya. Sehingga dari sini nanti dia apa? Lari ke min 7,5 langsung. Red gitu kena. Gitu ya. Kenapa? Oh yang 5 kosong ya, yang 5 kosong ya. Sehingga nanti kita perlu membuat depth of cut-nya ini bukan 2. Kalau 2 itu nanti yang 5 kosong ya. Misalnya kita buat 7,5 ya. Nah, berarti 7,5 itu nanti sudah kena beberapa 2,5 mili ya, kira-kira gitu ya. Nanti kita betulkan lagi kalau salah. Ya, ini min 10 ya, min 10. Klik ya, oke. Ya. Kalau kita lihat dari samping nanti kelihatan dia itu berapa kali langkahnya ya. Yang ini ya, yang tengah ini ya.
ternyata dia cuma 1, 2 kali ya. Kalau dari main 2 berarti main 2, main 4, main 6, main 6 baru kena ya, main 8 kena, main 10 kena. Sehingga nanti membuang waktu. Ya, kemudian kalau kita cek semua nanti langkahnya, antar oke. Biru ini ya. Ya. Kita cek semua sekarang. Nanti lubang bornya belakangan ya, terakhir itu. Ya. Ini pocket yang tadi, pocket dengan island istilahnya ya. Pocketnya 2, yang tengah ditinggal itu namanya pocket island ya. Jadi yang tengah itu dianggap suatu pulau, sehingga pocketnya itu yang pulaunya nggak ditabrak. Dan pocket yang kotak, ya. Kemudian pocket yang ini yang min 5 ya, dan yang tengah. Ya. Ya, sehingga nanti kalau kita lihat ini hasilnya, ya kan? Ya. Ya, ini ya. Nah, sekarang kurang apa? Kurang membuat lubang ini, lubang drillingnya ya. Jadi kalau lubang drilling gampang ya. Nanti lubang drilling kita pakai apa? Tool path, kemudian drilling ya. Kita pilih mana? Otomatis, NTT atau window point. Kita pakai yang NTT saja. Maksudnya apa? Kita diminta select ini buat mata bor nanti ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian enter ketika dan enter. Ya. Ada 4 poin yang didefinisikan ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita pilih tool. Toolnya kita pilih katakanlah drill 5 ya. Drill 5. Ya. Oke. Drill 5. Folder, cut parameter. Nah, di sini kita pilih ini. Kalau di sini ada drill counter bore, berarti ini masuk kemudian keluar. Seperti yang kemarin, kalau ini lubang tembus nggak mungkin ini ya, karena apa, ininya 25 mili ya. Nah, kita ganti yang pack drilling. Nah, pack drilling seperti ini, atau ada yang pakai chip rig. Chip rig seperti ini ya. Nah, chip rig itu maksudnya masuk sedikit ya, keluar ya, masuk yang biru kuning ya. Tetapi packnya ditanya berapa masuknya setiap penyayatan. Kalau misalnya masuknya itu 3 ya. Tapi kita lihat gambar tadi itu sudah disayat 5, bukan ya? Sudah disayat 5, sehingga kita masuknya ke 5 saja. 5 ya. Jadi 5 kembali sedikit, 5 berikutnya kembali sedikit ya. Nah, linking parameternya kita cek lagi dengan ini absolut ya. Tadi retract-nya kita ke 10 sama. Tadi top of stock-nya juga 5 sama ya. Kemudian depth of cut-nya kita cek, bahannya kan 25 tadi ya. Berarti kalau tembus kita tulis min 30 aja nggak apa-apa. Ya, tembus ya. Min 30 nggak apa-apa, tembus ya. Ya, yang lainnya saya kira udah nggak ada pengaruhnya ya, kita centang. Oke. Dah. Sehingga ini ada 1 facing, pocket. 1 facing, 3 pocket, kemudian drillingnya ya satu perintah operasi drilling, tapi untuk 4 lubang bor sekaligus ya. Apakah bisa Pak 1, 2, 3, 4? Nanti ini perintahnya sendiri bisa, tapi kan nanti jadi panjang sini ya. Kemudian kalau kita cek sekarang pakai simulasinya menjadi seperti ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, nanti dicoba ya. Dicoba lagi, Anda mencoba. Kemudian kalau sudah, nanti kalau minggu depan kita ke kampus, ini kita kerjakan dari hasil
dari hasil Dicam ini kita generate kode G, nanti kode G-nya kita transfer ke mesin. Ya, ini kalau kita lihat dari atas, ya, dari samping, ya, dari bawah ada nggak ya? Ada di bawah ada. Nah, ini dari bawah, tembus ya. Ya, dari bawah tembus ya. Dari kiri, oke. Ya. Nah, Pak, ini kok VC-nya nggak kena ya? VC-nya kena ya seperti tadi ngakali apa? Ngakali pocket yang tadi ya. Antara 0 dengan 0,05 kalau menurut komputer itu ada bedanya ya. Antara 6 dengan 5,95 menurut komputer itu ada bedanya ya. Kalau menurut kita lah ada selisihnya cuma 50 mikron Pak, 0,050 nggak terlalu banyak itu ya. Nah, sehingga di phasing ini kalau kita akali di sini, kalau di sini kita akali ini ya, kita akali parameternya. Kalau yang di mesin yang kita akali adalah G54-nya. Jadi saya potong supaya ada phasingnya ya, min ya, min 0,05 ya. Supaya nanti gambarnya ada maksudnya ya. Ya. Sehingga nanti kalau di phasing ya, nanti kelihatan ada bagian benda kerja yang di phasing walaupun cuma 0,05, sehingga kalau kita pakai toleransi itu ya masuklah gitu ya, sehingga di phasing 0,05 itu ada bekasnya itu ya. Kalau tadi 0 nggak ada ya. 0,01 ada bekasnya nggak Pak? Oh, enggak, jangan 0,01, min 0,002 saja nanti ada bekasnya. Karena apa? Karena tadi menurut komputer kan yang penting tidak 0 ya. Kalau itu ada plus berarti kena, ada min berarti kena. Ya, ini sudah jadi bendanya ya. Sudah jadi bentuk yang kita buat. Kemudian kita tinggal ngecek parameternya. Tadi mungkin yang parameter pocket F-nya berapa kita cek. Sehingga kalau dimasukkan di mesin masih logis ya. Kemudian yang drilling parameternya kalau nggak salah belum saya cek tadi ya. Oh, ini 68, oke lah. Tapi RPM-nya kurang ya. Karena drilling diameter 5 masa RPM-nya cuma 1100 ya, 2500 lah misalnya. Ya. Kemudian oke, parameter yang phasing tadi sudah, pocket yang pertama terutama parameternya kita cek ya 200 sebagainya. Sehingga kalau ini sudah, nanti kita generate ke kode G centang ya. Kemudian nanti kita kita save ya, save. Sehingga nanti muncul kode G yang siap dipindah ke mesin. Ya ini. Ya. Ini kode G yang dibuat oleh Cam tadi ya, oleh Master Cam tadi. Ini berapa baris ini ya? Ya cukup banyak juga ya. Nah, ini kode G yang untuk membuat lubang bor tadi. Ya. Sampai 528 baris. Ya. Nah, kemudian bagian-bagian yang perlu diedit nanti kalau kita masuk ke mesin adalah satu yang perlu diingat adalah apa? Nama tool ya. Di sini T-nya T271. Sehingga nanti kita lihat di mesin untuk yang tool diameter 80 itu di T berapa. Kalau sana ternyata di T2 yaitu kita tulis T2 G43H2. Kemudian yang diameter bawahnya tadi berapa ini? Diameter 12. Itu mungkin 12 di mesin itu pada tempat tool nomor berapa. Kalau tidak ada ya kita pasang, tapi maksimal tool yang di mesin kan cuma T22 ya, tidak ada ratusan. Ya, ini kalau diganti hanya diganti sudah itu. Kemudian yang lebih penting lagi nanti nomor program untuk yang dibaca di mesin jangan O0000. Kalau O0000 nanti mesin nggak mau baca, ya minimal dikasihlah misalnya O0010 ya. Kemudian kita save, kemudian kita copy ke flash disk, kemudian kita masukkan ke mesin. Ya.
Tuh, ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan saya minimize dulu ya. Saya stop sharing sebentar ya. Ada pertanyaan silahkan. Izin Pak, Ya, kalau kasusnya pocket yang kedua, yang kita yang mana biru yang ya. persegi yang di tengah, Yang biru apa yang kuning? yang saya lihat dulu Pak, Yang main 5 atau yang main 10? Yang yang kecil. min 5, yang Ya. min 5, Oh, yang yang besar. 5 ya. Ya, gimana? Itu kalau di tugas pertemuan 13 itu kasusnya hampir sama, tetapi dia ada sisa, berarti yang persegi yang kita rotate itu tinggal. Kalau yang pertemuan 3, jadi waktu ngepocket itu supaya nggak kemakan yang di tengah itu bagaimana Pak? Yang seperti tadi itu. Iya, berarti Ya, nggak pocket sekalian semua Pak. ya, berarti yang diklik 2, Mas. Yang luar diklik, yang dalam diklik. Yang Dikasih tadi batas. ya dikasih batas ya supaya nggak kena semua gitu ya. Jadi eh, contohnya ini ya, contoh ya. Saya bikin contoh lagi ya. Ini saya save dulu ya. Saya save, saya buka baru yang sederhana saja lah ya. Saya buat new. Misalnya seperti ini. Saya punya katakanlah kotak ya, kotak 100 katakanlah Pak ya. Belum Bentar. muncul Pak. Ya sebentar. Ya, bentar. Saya gambarnya saya munculkan dulu ya. Ya, saya punya kotak di sini katakanlah ya Pak ya. Kotak ini 100 kali 100 ya. Kemudian saya mau membuat lingkaran di tengah, ya Pak ya. Lingkarannya kecil ya. Tapi kalau nanti saya pakai katakanlah apa? Katakanlah lingkarannya diameter berapa? Diameter 10 Pak ya, misalnya. Ya. Nanti di sini di 50,50. Ya. Ya. Kalau saya ini ini yang menonjol Pak ya, ini menonjol katakanlah 10 mili. Ya Pak ya. Ini adalah bahannya. Sehingga seolah-olah ada kotak, ini ada menonjol bulat di tengah. Itu kan maksudnya Pak ya? Maksudnya gitu kan? Iya Ya. Pak. Ya, sehingga kalau kita pakai multipass yang biasa itu nanti ini muternya banyak sekali, Pak. Muternya banyak sekali ya. Sehingga kalau kita mau membuat ini ya sama dengan yang tadi, Pak ya. Kita pakai tool berapa dulu nih? Tool berapa? 10 atau 12? Tapi jangan besar, Pak. Besar itu makanya banyak di sini. Katakanlah kita pakai tool yang ya 16 boleh lah Pak ya, atau 12 boleh. Nanti kan makanya di sini ya. Kalau 12 kita perhitungkan seperti pertanyaan Mas Wisnu tadi, kalau kita pakai batas ini dan batas ini, pojoknya itu nggak kena. Pojoknya nggak kena. Karena apa? Pojoknya mesti radius ya. Pojoknya mesti radius. Makanya ini kita geser ke sana, sehingga seolah-olah nanti toolnya itu masuk. Ya. Toolnya masuk, kalau R12 berarti gesernya kan 6. Kalau diameter 12 gesernya 6 ya. Kalau supaya makan saya geser 7. Sehingga seolah-olah ya. Seolah-olah saya membuat kotak di sini. Pak ya. 7 mili di luar ini Pak. 7 mili di luar ini misalnya min 7, min 7. Ya. Kemudian yang sana 107,107 misalnya Pak ya. Ya. Sehingga nanti saya seolah-olah membuat kantong yang ini, kantong besar. Tapi yang ini jangan dimakan gitu kan ya. Ya Pak ya. Yang ini jangan dihabiskan ya, disisakan gitu ya. Nah, misalnya dalamnya 10. Sehingga kalau saya membuat itu ya kan Pak. Bahannya saya tentukan dulu. Misalnya ya. 100. 100. Katakanlah misalnya 40 ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Sehingga nanti kita nanti membuat toolpath-nya itu adalah pocket ya. Nanti nge-save-nya nanti ya. Pocket, batas luarnya ini Pak, yang kita buat ini, bukan bahannya ya. Batas luarnya ini, klik, batas dalamnya yang ini. Ya. Berarti yang diklik 2 ya Pak ya.
Jadi ini nanti dia tahu yang dibuat adalah antara kuning dan kuning ini yang di luar sana, ya kan? Saya centang, kemudian pakai tool, katakanlah saya pakai tool berapa misalnya Pak ya. Ya, tool katakanlah 12 ya nggak apa-apa ya, 10 ya oke sama saja. Ya, dan parameternya kita sesuaikan, cut parameternya kita sesuaikan, ini dihabiskan ya, 0, 0, kemudian yang lainnya mungkin sama ya, kemudian depth of cut-nya juga penting ya, kemudian linking parameter yang penting juga Pak ya. Ya, tadi min berapa? Min 10 kan aja, min 10 ya. Ya. Ini biasanya saya pakai 10 dan 5 ya. Ini kebiasaan aja, mungkin yang lain beda nggak apa-apa. Ya, sehingga nanti kalau mengerjakan ini Pak, kalau saya lihat dari samping, ini. Yang tengah nggak dimakan Pak ya. Ini udah maksudnya Pak Yusuf tadi ya. Iya Pak. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Ya. Yang tengah nggak dimakan, yang pinggir habis. Sehingga nanti kalau saya simulasikan ini Pak ya. Ya. Ini gerakannya. Itu kalau saya pakai kontur melingkar itu wah lama sekali Pak, karena ada beberapa langkah yang mungkin sama, tapi ada yang langkah yang berbeda yang mungkin di luar muternya itu gitu ya. Ya. Ini Pak maksudnya ya, begitu. Ya. Iya Pak. Ya. Ya dulu saya membuat ini, katakanlah membuat ini ya. Biasanya kalau kita membuat apa itu stempel huruf Pak, stempel huruf ya. Jadi misalnya ini huruf A, B gitu ya. A, B gitu kan ya. Kita seolah nanti buat kantong, dihabiskan kecuali huruf A dan B-nya itu timbul gitu Pak. Bisa dibuat seperti itu Pak. Jadi bisa sebagai untuk membuat cetakan gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ini maksudnya Pak Yusuf ya. Oke, sudah terjawab? Ya. Iya Pak. Ya, oke ya. Jadi tadi kita penting untuk membuat ininya, membuat batasnya itu, katakanlah kalau saya ngakalinya sejauh radius tool ditambah 1 mili aja nggak apa-apa, sehingga pojoknya habis. Ya. Karena kalau pas nanti pojoknya itu ada sisa, karena pojoknya mesti radius Pak ya. Tool nggak mungkin buat yang runcing di dalam, nggak mungkin. Ya, ya itu yang mungkin yang ini Pak ya, Pak Yusuf tadi, seperti ini juga bisa sebenarnya. Ini tuh Pak, ini Iya Pak, yang yang ini Pak. ditinggal kan cincinnya yang ditinggal ya. Ya. Tetapi toolnya nanti perhitungkan jarak ini dengan ini itu berapa, sehingga tool masuk ya. Nah kalau saya misalnya saya punyanya diameter 6 seperti tadi Pak ya. Ini jaraknya berapa saya kurang tahu nih ya. Ini 50. Kemudian ini diameter 30 Pak ya. Jadi ini 15 gitu. 15 ini 25. Oh, kok 25 bukan 25 kurang 20 ya. Ini 5 mili Pak ya. 5 mili ya. 5 mili itu pakai tool 5 boleh. Tapi toolnya yang diakali di software itu dikatakan toolnya 4,95, 96, 97. Biar apa? Biar masuk ke sini. Ya, biar masuk ke sini Pak ya. Kalau ini 5 dan 5 tadi nggak mau gitu ya. Itu cuma akal-akalan Pak ya. Karena apa? Kita tidak mungkin membuat tool yang ya tool 6 kita anggap toolnya kita anggap toolnya 5,95, 6,96 kan nggak apa-apa. Yang penting secara matematis di Mastercam itu 6 dan 5,95 itu beda sehingga dia masuk, itu saja. Yang diakali adalah parameter di sini Pak ya. Ya. Yang penting kan lebih kecil dari toleransi yang diinginkan ya. Nah, ada pertanyaan lagi silakan. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Itu mungkin sudah mencoba di sana nanti ya. Karena Ya, kalau makasih Pak. itu sebenarnya memang materi untuk itu Pak ya. Ini di tengah ditinggal mau diapakan? Apakah saya pojoknya, bawahnya kemudian yang dalam itu kemudian di follow kontur. Lah sisa yang lain siapa yang makan gitu kan Pak ya? Mungkin pertanyaannya gitu kan. Ya, itu pakai itu tadi, pocket yang
istilahnya pocket island ya. Ini ada pocket, di tengahnya ada pulaunya yang tidak boleh ditabrak gitu aja. Ya, silakan ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kemarin itu kan saya buka Mastercam, Pak. Ya. Nah, terus gambar, Pak. Nah, sudah menggambar mau pilih mesin, Pak ya. Tiba-tiba keluar warning yang disuruh masukin email, Pak. Gitu toh. Di cancel nggak bisa? Nggak bisa. Pas dimasukin email itu keluar sendiri, Pak. Jadi kalau gambarnya belum di-save itu hilang, Pak. Itu kenapa, Pak ya? Nah, berarti pas Anda install itu Anda pas pertanyaan apakah mau update atau mau notifikasi, Anda jawab oke berarti. Ya. Karena biasanya kita nginstall Office, nginstall software-software yang krek-krekan bajakan, itu kita tolak itu ya, yang namanya update, yang namanya notifikasi, yang namanya pemberitahuan news, itu kita nggak terima semua, karena kalau terima nanti ganggu ya, kecuali memang software kita adalah asli gitu ya. Ya. Jadi kalau Anda tuh misalnya punya Windows 10 krek-krekan atau bajakan ya, kemudian Anda aktifkan update, itu nanti ketika update itu keluar, kalau Anda nggak jawab, Windows 10-nya mati, Mas. Ya. Langsung close ya, karena Anda dianggap bajakan gitu ya. Jadi mungkin sama. Itu pas nginstallnya, Mas ya. Pas nginstallnya Anda menjawabnya mungkin oke semua gitu ya. Iya, Pak. Jadi dipilih ya. Yang nanti apakah Anda mau dihubungi? Tidak, gitu kan ya. Apakah Anda nanti mau update? Tidak, gitu kan ya. Apakah Anda nanti mau masukin saran-saran untuk software kita? Ya tidak, gitu ya. Tapi bahasa Inggris, Mas ya. Mungkin nggak tahu maksudnya di oke semua. Ya. Ya, itu apanya pas nginstallnya, Mas ya. Sama dengan kemarin ada yang keliru inci sama mili. Lah nginstallnya pas inci ya, ketika mau pindah ke mili ya bisa sih, tapi kita kan milih kita yang mudah kan defaultnya kita paskan. Ya. Itu ya Mas Galih ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ya, ada pertanyaan yang lain ya. Kalau enggak nanti yang di tugas itu dicoba ya. Dicoba dengan trik yang tadi yang Pak siapa tadi? Pak Susup ya. Jadi membuat yang ini ya, membuat yang yang ini sama ya. Jadi ini ditinggal ini ya, lingkaran ini ya. Jadi contoh saya tadi kan kotak, ini berarti apa? Nanti adalah kantong yang ini, batas luarnya, batas dalamnya berarti yang ini, ya kan? Kalau yang cincin ini masuk ini bagaimana ya? Ini follow contour aja dengan tool yang lebarnya 3. Ya, follow contour seret, sudah selesai ini ya. Kalau yang luar dan dalam ini enggak masalah ya. Kalau ini pakai kontur enggak terlalu masalah Pak ya. Karena apa? Kiri kanannya itu agak simetris ya. Sehingga kalau pakai follow contour 2 kali habis. Tapi beda dengan yang kita tadi. Yang kita tadi Pak ya, yang ini. Kalau pakai follow contour ini kan sisanya banyak, ini cuma sedikit. Ya. Ya. Nah, kalau yang tugas berikutnya yang rumit ini, nah ini jangan dipikir rumit Pak ya, dipikir saja saya membuat kotak ini, saya membuat satu pocket, ya. Tapi pocketnya nanti 1, 2, 3, 4 itu bisa sekaligus Pak ya. Klik, pakai tool yang paling kecil bisa masuk misalnya ya. Oh ini R5, ini R3, ini R berapa ini ya. Sehingga saya pakai tool 6 aja. Untuk ini ya. Kemudian lubangnya diameter berapa ini? Lubangnya diameter 6. Ya udah ini pakai tool 6 sekalian, handmill. Berarti ini ya, ini juga 6 ya, tapi ini M6 ya. Nah, berarti ini diameter 5 ya. Sehingga toolnya mungkin facing, kemudian roughing ya, kemudian tool 6, kemudian drilling. Ini 4 aja toolnya cukup ya. Nah, misalnya seperti itu, kalau kita di sini biasanya kita identifikasi dulu, ya Pak ya. Kita identifikasi dulu ini pakai tool berapa. Jadi jangan sampai pas kita gambar, kemudian tool kita buat tool yang dipakai sebanyak-banyaknya. Itu nanti yang repot yang di mesinnya ya, operasi mesinnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Tadi direkod ya, nanti rekodnya linknya saya
berikan ke Mas Hari ya, supaya nanti bisa di-share lagi melalui YouTube. Karena kalau di Zoom mungkin sudah ada rekod, kalau udah banyak mungkin yang lama itu di-remove ya. Kalau sudah tidak langganan lagi, di-remove. Kalau di YouTube kan masih ada ya. Walaupun sebenarnya kalau kita ngupload di YouTube itu lebih dari sekian mega ya agak berat juga ya. Mas Hari itu nguploadnya berapa waktunya itu ya? Kan ada yang Kemarin cepet toh Pak, cepat. cepet kok. Ya. Berapa Nggak mega sampai itu? Jadinya berapa mega itu? yang mana? Yang videonya. Video Kalau minggu. yang praktek di lab Nah, itu bengkel CNC kemarin habis 3 giga Pak. 3 giga. Nah, Nguploadnya apa nggak lama itu? kemarin ya paling lama 2 jam lah Pak. Lah ya makanya 2 jam tuh lama ya. Ya. Kalau Ya. disambi-sambikan nggak masalah Pak. Ya. Karena kita download aja kadang-kadang lama, apalagi ngupload ya. Upload itu kan mesti speednya lebih rendah daripada download ya. Iya. Lebih rendah karena berat itu ya. Kita mengirim ke sana. Ya, ada pertanyaan ya. Nanti diulangi lagi atau dipelajari lagi itu ketika Anda mengerjakan tugas. Oh, yang sama dengan Pak Yusuf tadi ya, Mas Yusuf ya. Oh, ini berarti sama dengan tugas yang itu ya. Oh ya, berarti triknya sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mengajarkan untuk yang itu tapi dengan contoh benda yang lain mungkin sama ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup, nanti linknya saya berikan, nanti Anda mempelajari lagi yang gambar ini tadi ya, Anda ulangi ya, diulangi berkali-kali sehingga nanti bisa bisa hafal langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya, trik-triknya. Jadi kalau yang sudah bisa itu nanti arahnya bukan hanya langkah yang prosedural ya, langkah trik ya. Langkah trik itu maksudnya membohongi software sedikit gitu ya. Selama softwarenya gini mau toh, ya kita pakai gitu ya. Seperti itu ya. Udah, nggak ada pertanyaan? Ya, nanti yang kelas RPL ya, nanti saya berikan video yang kemarin-kemarin yang dibuat oleh Mas Hari itu di link di YouTube sehingga nanti bisa diputar di YouTube ya, tidak harus masuk ke Zoom lagi sehingga bisa untuk sumber belajar gitu ya. Ya. Sudah cukup? Sudah jam 9:30. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Nanti Anda mencoba sendiri di laptop Anda masing-masing gitu ya. Jadi, Pak, ini dicontoh yang dijelaskan kok gampang, tapi kita nyoba kok ada kesalahan-kesalahan ya. Itu nanti cuma belum terbiasa saja ya. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan Izin kita. tanya Pak. Oh ya, berarti untuk minggu depan kita ke bengkel lagi Pak? Bisa ya. Nanti yang program itu ada yang mungkin buat, kita generate kode G-nya, kemudian kita copy ke flash disk, kita masukkan ke mesin ya, Mas Hari. Nanti minggu depan yang bisa hadir ya, termasuk yang dari kelas RPL ini kalau minggu depan bisa, yang rumahnya Jogja mungkin bisa ya. Tetapi saya lihat yang masuk RPL itu malah banyak kesibukannya ya. Jadi masih ngajar, masih kerja dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sempat waktunya boleh ke mesin minggu depan hari Jumat jam 8 ya. 7:30 kepagian itu ya. Dulu kuliah kita jam 7, masa pada telat ya. Akhirnya diundur 7:30. Tapi 7:30 ya telat juga gitu ya. Nanti saya undur jam 8 ya telat juga. Ya udah kita jam 8 saja. Ya gitu ya teman-teman, Mas Hari. Jadi nanti minggu depan kita ke kampus ya untuk mencoba yang di mesin freeze CNC. Ya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita. Semoga nanti dilanjutkan dengan belajar mandiri Anda masing-masing sehingga nanti lebih lancar dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat Anda untuk tetap belajar karena ini tetap online-nya kelihatan waktunya masih agak lama. Selamat pagi, silahkan kalau mau meninggalkan Meet ini ya, Zoom ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Terima kasih, Pak. Ya, Pak Tatang.